Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen nunjukin sekarang gue lagi pakai Studio One versi Artis. Nah, kebetulan Studio One versi Artisnya ini adalah dari sebuah produk audio interface yang sudah gue regis ke mypresonus.com. Dan setelah diregis, teman-teman bisa login ke Studio One menggunakan Studio One versi Artisnya. Dan yang bikin gue penasaran untuk pakai Studio One versi Artis itu kenapa sih? Karena di versi 4 itu mungkin sebelumnya kalau misalkan kita beli hardware dari Presonus ya kan dapat Studio 4 versi Artis. Cuman di waktu itu Studio 4 versi Artis itu tidak bisa membaca third party plugins. Yang jadi masalah itu adalah ketika banyak teman-teman mungkin yang menggunakan third party harus membeli extensionnya ya, harus jadi upgrade lagi biar bisa baca third party plugin. Nah, di Studio versi Artis khususnya di Studio versi 5 Artis ini teman-teman tidak usah upgrade lagi Studio One versi Artisnya. Jadi untuk kebutuhan basic, untuk rekaman, ini sudah cukup banget menurut gue karena sudah bisa baca third party plugin. Oke, kita masuk ke song yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, sekarang untuk masuk ke input ya atau ke track, teman-teman bisa lihat di sini gue sudah ada di Easer. Ini di Easer ini dari Webflow ya. Ini third party plugin ya. Kalau teman-teman mau tahu ya. Ya, ini dia tampilannya Webs. Dan ini terbaca di Studio One 5 versi Artis. Jadi teman-teman untuk kebutuhan basic yang memerlukan plugin dari third party atau dari pihak ketiga di luar Presonus itu bisa. Enggak kayak dulu ceritanya, kalau dulu itu Presonus Studio One versi 4 teman-teman harus upgrade dulu kan. Kalau di Studio One versi 5 Artis ini enggak. Dan ini ya kayaknya bener-bener kepake gitu ya. Jadi ketika teman-teman beli interface dari Presonus yang harganya cuma ya 1 juta 2 juta gitu, dapat software yang harganya lumayan mahal kan. Sekarang kita coba cek di presonus.com. Di sini kita coba cek di ads aja deh, presonus.com. Oke, kita masuk ke presonus.com nih sekarang. Ya, kita bikin tampilan sebelah aja deh. Kita masuk ke produk, kita masuk ke software. Oke, kita lihat Studio One. Oke. Mana harganya? Mana sih harganya? Produk, software, Studio One by now mungkin. Ayo dong. Internetnya jelek banget. Sekarang kita cek harga Studio One Artis itu ada di kisaran 1.500.000-an loh. Di hari ini ya, di hari ini kurang lebih tanggal berapa sih sekarang ini? Kalau di handphone gue sih tanggal 8 Juni ya, 8 Juni 2021 harga Studio One versi Artis itu adalah 1.500.000. Coba bayangin teman-teman beli interface dapat free software Studio One versi Artis ini, versi 5 Artis yang bisa kepake banget. Nggak kayak dulu versi 4-nya itu agak sedikit ngeselin. Mungkin Presonus gara-gara ngelihat banyak yang beli produknya dia, cuman banyak juga yang nggak pakai versi Artisnya. Jadi ya untuk di versi 5 ya udah deh dibuka aja deh untuk third party pluginnya. Dan untuk kebutuhan basic seperti rekam gitu ya, input ini bisa di customize juga ya. Nah, terus untuk routing mungkin kita cek, routingnya dihilangkan. Jadi untuk efek chain di sini tidak bisa, cuman ya itu mungkin lebih ke arah profesional user ya. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan basic recording jarang yang pakai efek chain. Gue juga kebetulan jarang banget pakai efek chain. Nah, di sini nggak ada efek channel, cuman kalau untuk kayak tampilan aux channel tersedia, VCA tersedia, efek channel tersedia, boost channel juga tersedia ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan basic, untuk mixing itu tersedia. Coba kalau misalkan kita mau coba print out, misalkan dari aux, pengen kita coba print ke track yang baru, biasanya kan kalau di software lain gitu, ada di brand sebelah, kalau misalkan kita pengen coba print dari track yang sudah ada, itu nggak bisa di lock fiturnya. Coba kita pakai Studio One versi 5 Artis ini, misalkan tes print. Print itu artinya merekam ulang dari source yang ada ya. Jadi di sini pengen gue coba tes print, oke. Kemudian di sini gue bikin modenya stereo, mungkin kita pilih ke boost channel 1, oke. Dan agak sedikit fase ya, nggak apa-apa lah. Kita coba rekam nah. Ini kita coba di sini aja mungkin ya. Kita aktifkan fitur enable-nya, return ya. Return to start and stop. Oke, di sini akan kita coba rekam. Oke, cek 1 2 3. Ini adalah suara gue yang direkam ulang menggunakan metode printing ya, atau metode perekaman ulang dari sumber track yang ada, bukan dari input channel ya, tapi dari
track yang sudah ada. Bisa dilakukan proses print out seperti ini. Oke, kita coba pause. Dan oke, kita akan coba gedein dulu biar kedengaran mungkin ya. Ini harus dihilangin nih biar suara gue nggak itu. Follow section. Oke, ini dilepas. Oke. Yap. Oke, sekarang kita coba besarkan sedikit. Kenceng banget. Oke, cek 1 2 3. Ini adalah suara gue yang direkam ulang menggunakan metode printing ya, atau metode perekaman ulang dari sumber track yang ada, bukan dari input channel ya, tapi dari track yang sudah ada. Bisa dilakukan proses print out seperti ini. Oke, kita coba pause. Oke, sekarang kita coba masuk ke track instrumen, karena gue paling sering itu ya cuma rekaman audio, printing, terus kita main ke instrumen. Kita pilih ke instrumen, kita misalkan tes instrumen. Oke, tes instrumen ini gue lebih ke arah mapping aja sih sebenarnya, apa aja sih yang di lock sama sini. Dengan catatan yang paling sering gue pakai itu ya cuma piano roll sama drum mode. Oke, percussive mode-nya di sini nggak ada ya. Ada. Nggak usah takut. Nggak usah takut, percussive mode-nya ada ya teman-teman ya, nggak usah takut, karena untuk kebutuhan basic seperti piano roll dan percussive mode ini disediakan sama Presonus Studio One Artist ya. Studio One versi 5 Artist disediakan. Jadi untuk kebutuhan basic menurut gue bener-bener mumpuni, jadi bisa digunakan ya, kepake. Bukan gimmick ya, ini bukan gimmick, tapi bener kepake. Dan ini baru gue install ya, baru gue aktivasi di karena gue sebelumnya pakai yang profesional original di versi 5 dan versi 4, dan ini gue baru coba di versi 5-nya, di tip artisnya lah. Ya, jadi mungkin beberapa poin yang pengen gue kasih tahu adalah bahwa sebelumnya Presonus Studio One versi 4 yang artis itu tidak bisa third party plugin ya, itu agak sedikit ngeselin bagi gue. Jadi ketika teman-teman beli interface dari Presonus itu nggak bisa kepake, dan sekarang ketika ada Presonus Studio 5 artis dan dapat dari hardware yang teman-teman beli, itu bisa digunakan ya. Bisa digunakan dengan catatan ya, mungkin ada beberapa fitur yang di lock seperti routing tadi yang jarang gue pakai, dan fitur yang paling utama itu kan fitur kayak printing ya, atau merekam ulang, atau proses pembacaan VST plugin pihak ketiga selain Presonus itu penting ya, karena dulu di versi 4 nggak bisa kalau misalkan dapat software dari bawaan produknya. Dan yang terakhir itu teman-teman bisa gambar MIDI-MIDIan masih basic seperti piano roll dan percussive mode. Oke. Jadi menurut gua untuk kebutuhan basic di Presonus Studio Artist ini sangat bisa mencukupi kebutuhan untuk basic home recording. Mungkin untuk tahapan-tahapan lanjutnya teman-teman bisa upgrade ke versi spare ya, berlangganan, bulanan atau tahunan, ataupun teman-teman ingin beli yang full menggunakan profesional yang seperti gua, itu harganya mungkin agak sedikit mahal. Tapi untuk sekedar cover musik, main gitar vokal ini sudah cukup, dan ini bisa Melodyne juga loh ya. Melodyne bisa juga dan terintegrasi dengan Melodyne-nya. Jadi teman-teman gak usah takut sama software Studio versi 5 Artist ini, ke depannya bisa banget dipakai untuk kebutuhan basic. Oke, kayaknya untuk versi Studio 5 Artist ini sampai sini aja. Nanti akan gue coba bikin live streaming ya, untuk cara lebih ke penggunaannya, karena gue pengen coba nanti bikin live streaming, bikin musik pakai Studio 5 versi Artist. Oke, mungkin video sampai sini aja. Sorry banget kalau misalkan banyak misinformasi, karena gue tidak ada skrip di sini, dan di sini dadakan ya. SB Project bikin video selalu dadakan, nggak ada skrip ya, seperti biasa. Dan sorry banget kalau ada informasi yang salah ataupun masih kurang jelas untuk bisa dimengerti, karena video ini tanpa editan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. SB Project, ciao.